بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin yang kita muliakan bersama adalah Imam Masjid Al-Ansar, Imam Rawatib. Yang kita muliakan bersama dan hormati bersama adalah para pengurus Masjid Al-Ansar Rempang dan seluruh para jamaah tanpa kecuali. Kedatangan kita di subuh yang berkah ini insyaallah merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kering di batu-batu masjid Tonak batu-batu sampai di sini. Pada saya tidak batu tadi. Waktu ke perjalanan tidak batu sampai sini, ikut orang batu-batu. Kan mereka sedih batu-batu mundri. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih meminjamkan umur kepada kita sekalian atau pada engkau mak berjamaah ya subuh ini. Luar biasa pahalanya. Tentunya kita sudah tahu bersama apalang masa fajar subuh. Doa kami bawang sebelum salat wajibnya berjamaah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. 2 rakaat lebih besar pahalanya daripada dunia beserta isinya. Ya, rakaatain al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya salat sunat fajar, salat sunatnya ini ya, belum salat subuhnya. Tambah dengan salat subuhnya berjamaah. Ini baru salat sunatnya, itu lebih baik daripada dunia. Lalu lisak, Masya Allah, luar biasa ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa tu patut Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu dia masa fajar sunat 2 rakaat qabliyah subuh. Usahakan. Ya, usahakan jangan tinggalkan itu salat sunat qabliyah. Qabliyahnya apalagi subuhnya. Ya. Tapi bagi orang munafik ya berat. Karena di zaman Nabi itu orang munafik itu rajin berjamaah juga. Rajin itu mak berjamaah. Bahkan di belakangnya Nabi. Di Nabi sampai pertama lagi. Ya. Tapi nak kusubi sebab Isya dan dega mubah. Kusubi sebab waktu Isya. Waktu salat Isya tidak ada. Kenapa anggapannya waktu Isya itu sudah gelap? Nabi tidak lihat. Karena Nabi itu di waktu gelap juga bisa melihat. Nabi itu seluruh badannya bisa melihat. Di belakangnya bisa melihat. Mundrina bertemak kita Nabi. Ini sahabat dia hadir ke rumah sampai subuh. Dia salat di tamur. Namun dia nagili Nabi tamite mondri. Walaupun Nabi tidak melihat, tidak menengok ke belakang, Nabi tahu, oh ada sahabat tidak hadir ini. Salat, ada apa? Ya. Anggapannya tadi orang munafik ini karena gelap. Karena di zaman Nabi itu tidak ada lampu seperti kita ini, penerang. Ada PLN.
Tidak, nanti tahun 9 Hijriah baru ada lampu. Ya. Itu pun lampu pelita, lampu apa itu yang dikasih nyala pakai api. Ya. Coba hadirin. Ya. Tapi Nabi SAW melihat sahabat yang tidak hadir. Tahu? Ya. Cuma Nabi SAW tidak menunjuk kamu munafik, tidak. Nabi itu tidak suka menunjuk-nunjuk orang, sahabatnya. Walaupun dia tahu. Dia tidak tahu. Dia tidak mau bilang di depannya, dia mau kasih tahu kau munafik. Nanti Allah jelaskan. Allah turunkan ayat surah Al-Munafiqun. Menjelaskan bahwa orang munafik itu begini ciri-cirinya. Ya. Baru Nabi SAW sampaikan ayat itu kepada sahabat bahwa inilah orang munafik. Baru diketahuan. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur termasuk kita semua ini bukan orang munafik. Karena kemana kita hadir berjamaah subuh. Insyaallah ya. Tapi seandainya hadir manangi sekitar Masjid Al-Ansar dan alam masjid kita. Seandainya hadir manangi ya, tapi megangi dan hadir. Banyakan tidak datang salat subuh. Masih banyak mengorok-ngorok ke bola makin roh ya. Masih banyak mengorok-ngorok ya. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, kita doakan ya. Yang kita celah saudara kita yang belum dapat hidayah, kita doakan, kita risaukan, maka kita doakan, bangun tahajud, doakan, sebut namanya. Ya Allah itu beri bola aku puang di depan nulai makka jena, tapi kalau pasak protokona nulai makka jena puang, akarnya jelo mai puang. Ya. Aku dan nulai makka jena purani paling ngerangi, akar selalu buru Ya. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Jadi perkara hidayah memang itu perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu dari Allah, bukan kita. Kita saja datang hidayah dari Allah. Kita datang ke masjid salat subuh sekarang ini kan ya semata-mata hidayah, petunjuk, petiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin, memang itu adalah salah satu juga perkara iman. Tepat. Yang pemakai pengantar surah An-Nisa yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Sina tepat atap ki. Atap pamanang. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengusahakan iman kita. Jangan merasa puas dengan adanya iman yang ada dalam hati sekarang ini. Karena iman itu yazid wa yanqus. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Naik turun. Yang bahaya lebih, kalau akhir zaman ini kata Nabi SAW, bukan lagi naik turun, tapi keluar masuk. Keluar masuk tepat berkurangi dari zaman ini. Di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Ya. Kau mesti tepat kafir sana. Ya. Kau mesti tepat tanah selang sana. Kalau narkobolanya jalannya di saat ya pada saat keluar iman mesti tepat pola jalannya dia nanti mati selang sana tuh. Ya. Mati kafir ini sana naudzubillah min dzalik. Kenapa aja. Ya. Makanya perlu dipertahankan. Jadi iman akhir zaman ini bukan lagi itu tapi sudah keluar masuk. Paginya menangis-nangis salat subuh, mendengarkan imam salat subuh. Begitu keluar curi sandalnya orang. Dia tukar sandalnya. Nah, berarti keluar gitu imannya. Dia kata pun kero waktu dia mencuri tidak ada imannya. Waktunya dalam masih ada imannya. Ya. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi SAW duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba Nabi bersabda kepada sahabatnya yang hadir di majelis itu, "Wahai sahabatku, saya mau bertanya kepada kalian. Ayyuhal iman wa afdal. Siapakah yang paling afdal imannya? Yang paling hebat imannya? Siapa kira-kira?" Kata sahabat radhiyallahu anhu, adalah para malaikat ya Rasulullah. Imannya para malaikat. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, wajarlah imannya para malaikat hebat, afdal, kuat. Karena mereka menyaksikan langsung perkara-perkara yang gaib. Diperlihatkan oleh Allah langsung. Makanya kuat imannya, hebat imannya. Ada lebih hebat lagi dari itu. Ya. Kata sahabat kembali, ya Rasulullah kalau begitu para nabimu, para nabi-nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka daripada kita, kalau para nabi hebat imannya, wajar. Karena diturunkan wahyu kepadanya, ada mukjizat kepadanya. Diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih hebat lagi, wahai sahabatku. Kata Rasulullah, sahabatmu kalau begitu Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Kalian para sahabatku wajarlah kalau hebat imannya semua kalian. Karena kalian bersamaku. Melihat wahyu diturunkan, melihat mujizatku, menyaksikan mujizatku langsung, wajarlah dari kau hebat, tepat mana? Maka Nabi minta, engkau mau apa wahai sahabatku? Maka dia sahabat, wallahu a'lam ya Rasulullah. Allahu a'lam. Hanya engkau mengetahuinya ya Rasulullah.
dijawab oleh Rasulullah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling hebat imannya adalah umat yang datang sepeninggalku, setelah wafatku di akhir zaman. Mereka tidak melihatku, tidak melihat wahyu diturunkan, tidak menyaksikan mukjizatku, tidak memperjuangkan agama bersamaku. Itulah saudaraku. Ya saya anggap saudaraku, ya saya rindukan ingin berjumpa dengan mereka nanti. Melo kasih runtuh mana saudaraku mati. Dia anggap saudaranya. Siapa mereka itu? Adalah kita semua ini yang ada duduk dalam Masjid Al-Ansar ini sekarang. Ya, yang berjamaah ini, yang tidak berjamaah itu tidak dimaksud. Yang dimaksud berjamaah di masjid. Ya. Hidup di akhir zaman. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang hidup di akhir zaman juga. Sekarang ini kan banyak hidup di akhir zaman juga. Di akhirat nanti di padang mahsyar itu sekelompok besar begitu Rasulullah datang memanggil umatnya untuk masuk surga, karena diharamkan memasuki surga umat-umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Nabi Tasalai Pak Diolo tama surga. Ya, dia dapat ditama umat Marioloi, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, dapat ditama jolo surga iro. Ipak Diolo umat Nabi Ta. Ipak Diolo sampai jolo yang syafaat. Sekelompok bergerak mengikuti Nabi. Maju ke depan semua karena pada masa itu bersaf-saf tahu jijir kepada sempajak. Sob paling belakang umatnya Rasulullah, paling terbanyak jumlahnya, paling mega jumlahnya, paling terakhir belakang. Ya. Tapi narkom yoli ini tamat surga, yoli ini syafaat. Ya yoli mana cuma diolo maju ke depan semua. Tapi ada sekelompok besar umatnya Rasulullah juga, ya umat di hari zaman juga, tapi tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Mereka teriak, mereka melihat Rasulullah, mereka melihat rombongan-rombongan itu bergerak semua ke depan dipanggil oleh Nabi. Nabi kan terdengar suaranya, tidak pakai mikrofon, tapi kedengaran seluruh pada masyarakat itu panggilannya. Maka menangislah semua, teriak-teriaklah semua manusia waktu itu. Nanti ingin dipanggil juga, tapi ternyata mereka tidak bisa bergerak sekelompok besar itu. Kenapa? Tertancap kakinya di lantainya pada masyar. Karena lantainya pada masyar itu terbuat dari timah yang panas. Bukan lantai bukan lantai pasir, bukan tegel seperti kita sekarang, tapi timah. Biasanya timah, ada timah. Tumera ya, tumera pelah, panas, panas lagi, bukan dingin, tapi panas. Baru kita di sana itu telanjang, mulai ujung rambut sampai ujung kaki telanjang, tidak pakai celana, dia pakai BH. Ya. Dia cuma kutang, akun reye, orang dia nasulara lalang. Tidak ada, pokoknya ujung rambut sampai ujung kaki telanjang bulat, tidak ada pakai baju. Nanti masuk surga baru dikasih pakaian. Kalau masuk surga kutamatoi, kutamatoi surga. Jadi nanti ahli surga itu baru dikasih pakaian. Selama proses perjalanan mulai dikubur sampai pada masa sampai detik masuk surga atau neraka baru dikasih pakaian. Selama perjalanan itu tidak berpakaian orang. Ya, proses-prosesnya itu. Ya. Hadullah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kembali meningkatkan iman. Salah satu cara untuk menjaga kestabilan iman adalah berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Cara untuk mempertahankan kekuatan iman atau kualitas iman kita. Ya. Di antara seluruh manusia di muka bumi ini dan di antara para sahabat yang paling hebat imannya, paling kuat imannya adalah Abu Bakar. Tidak ada yang kalah. Makanya Abu Bakar nanti salah satu sahabat Nabi yang tidak mendapatkan hisab di akhirat. Sudah dikasih oleh Nabi. Tumopi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, pangulut Abu Bakar, tumopi pada kita Nabi tamakada iko matu tidak mendapat hisab. Ini pariksa ko matu tempat tambahan langsung masuk tanpa proses. Ya, salah satu Abu Bakar itu. Bahkan 8 pintu surga memanggil-manggil namanya Abu Bakar. Pintu surga manggil, kan pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Pintu surga ada 8. Semua 8 pintu ini memanggil-manggil namanya Abu Bakar untuk masuk. Abu Bakar lewat sini di pintu saya, lewat sini. Begitu. Manggil-manggil berbicara ke pintu surga. Lewat lalu pun asa, mana boleh Abu Bakar saking bagaimana hebatnya itu Abu Bakar. Ya. Padahal Abu Bakar itu orangnya ciri-cirinya itu dalam riwayat itu orangnya kecil kayak saya. Kecil agak kurus. Ya. Beda dengan bodinya Sayyidina Panglutah Umar. Kalau Umar itu perkasa, orangnya bodyguard. Kalau bahasa itu bodyguard ya, kalau Umar bodinya. Kalau ada orang salah bicara sudah tampar, tampil ini. Tapi kalau Bakar kecil orangnya, kecil kok agak kurus. Ya,
Tapi imannya, masya Allah, mengalahkan imannya para malaikat. Ya, kekuatannya itu. Sampai-sampai ada pernah satu ketika Rasulullah duduk di majelis juga di waktu yang lain. Rasulullah duduk di majelis bersama sahabatnya lain. Tiba-tiba ada orang datang. Kelihatan betisnya oleh Rasulullah. Rasul melihat, wahai si Fulan, kenapa betismu berdarah? Mak darah, ero biti nero, darah. Maka dia rotawi nasang, noko ka asun nak kurun. Saya digigi anjing tadi, ada anjing betina gigi saya. Ya. Kenapa bisa? Saya tidak tahu. Si Fulan sepuna yang anjingnya si munafik, orang munafik punya itu. Itu munafik pun dari asu, noko ka nasun lalu ke tempat noko ka. Ya. Jadi minta pangkasih boleh orang yang kedua datang, sama juga dia habis digigi kakinya tadi sama anjing, ada rato. Maka dia minta, ayo sahabatku, kita pergi bunuh itu anjing. Pergi bunuh Rasulullah. Harus dibunuh kalau anjing begitu, berarti anjing maka solang. Ya, tidak bisa dipelihara. Begitu sampai depannya anjing tadi, langsung anjing itu berdiri. Bayangkan itu anjing berdiri. Tetong Rasulullah. Tetong mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, apa kata anjing itu? Tiba-tiba anjing itu bisa bicara, coba dengan lidah yang fasih, dengan bahasa yang fasih. Mak bicara Rasulullah. Akan asing nasuwe, makanya bisa jawab, wahai asu, hei anjing. Ya, kenapa kau gigi ini sahabat kedua ini berdarah kakinya? Apa salahnya? Maka dia asu anjingnya nasang. Saya minta masuk dulu ya Rasulullah. Saya hanya taat kepada Allah dan taat kepadamu. Ini bicara dengan lidah fasih, dengan bahasa yang fasih. Saya hanya taat kepada Allah dan Rasulmu, kepada engkau ya Rasulullah. Saya tidak menggigit kecuali perintah Allah. Allah perintahkan saya menggigit itu dua sahabatmu. Terus kenapa engkau gigit? Maka dari Oswero, saya gigit karena dia mencela Abu Bakar. Yang satunya mencela Sayyidina Umar, dicelah. Jadi saya diperintahkan Allah untuk menggigit betisnya, itu lewat. Ya, itu sahabat karena Abu Bakar itu orang yang mulia, orang hebat imannya. Sayyidina Umar radhiyallahu juga adalah orang hebat semua, sahabatnya Nabi. Jangankan sahabat Nabi, hadirin. Itu pelajaran buat kita semua juga, ya. Kalau ada orang saleh, ahli masjid, jangan asal dicelah. Kalau celah itu nagigi anjing nanti. Ya. Jadi ibu aku kasih bawa tak mantu, agak apalagi aku laki tak ahli masjid. Laki tak bawa anak tak ahli masjid, jangan suka mencaci maki, mencelah, marah-marahi, nagigi nanti. Ya. Atau sebaliknya, istri tak gigi. Ya. Hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertanda bahwa kita tidak boleh mencela orang-orang yang saleh, orang yang hebat. Ya. Jangankan orang saleh, orang sesama manusia saja, orang kafir dari Islam itu tidak boleh kita cela tanpa ada salahnya. Tidak boleh apa-apa berdosa. Menzalimi namanya orang. Sekalipun itu non muslim, kalau tidak ada salahnya kita apa-apakan, kita sakiti hatinya atau kita pukul dan sebagainya, itu menzalimi namanya. Ya. Apalagi sama orang iman. Hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali saya sampaikan bahwa perkara ini itu memang perkara yang sangat perlu kita pelihara dengan baik dalam hidup kita. Ya. Bahkan salah satu pertanda iman adalah orang bolak-balik ke masjid, kata Nabi. Kalau ada orang bolak-balik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, tiap hari 5 kali sehari sama bolak-balik, fasyhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa ada iman di dalam hatinya. Bagus imannya. Maka kita pernah itu. Ya, maka kita pernah. Maka Nabi SAW, basyiril masya'in fi dhalami ila al-masajid binuri tammi yaumil qiyamah. Beri kabar gembira. Ya, beri kabar gembira kepada orang-orang berjalan kaki atau kendaraan di waktu gelap gulita. Gelap gulita kan waktu subuh dan isya. Binuri tammi yaumil qiyamah. Menjepuk iwerengi matu cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Macahaya matu, macahaya ke burukna, macahaya ke unron ke akhir matu, insyaallah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang sengaja Ja'far At-Tayyar. Dia sengaja Ja'far At-Tayyar, sila suruna Sayyidina Ali, masih surungi. Ya. Masih surung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anak Abu Thalib. Abu Thalib dia Nasallam. Ya. Dia tidak ikuti Nabi, tapi pamannya Nabi. Abu Thalib masih surung Abdullah.
Masih surungi bapak Nabi ta. Tapi dia sama sallallahu. Ya. Hanya anaknya saja masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sama Ja'far At-Tayyar. Ini Ja'far At-Tayyar pernah suatu ketika dia sudah masuk Islam. Dia perjuangkan agama Allah SWT bersama para sahabat yang lain karena Nabi sudah wafat waktu itu, sudah tidak ada. Maka setelah Nabi wafat baru beliau masuk Islam. Ja'far At-Tayyar. Begitu masihlah ikut berjuang, ikut berperang, memperjuangkan agama Allah, terbunuh dia. Waktu dibunuh dia, ya. Waktunya terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan 2 sayap. Perintah ke malaikat untuk memberikan 2 sayap. Ya. Sayap itu terbuat dari ya permata dan yakut berwarna hijau. Terbuat dari permata dan yakut warna hijau. Dikirimkan sayap tadi. Kemudian diterbangkan. Apanya terbang? Bukan jasadnya yang terbang, tapi rohnya. Ya, bukan sayapnya, bukan jasadnya terbang, rohnya. Waktunya tercabur rohnya, diberikan sayap itu rohnya, diterbang itu roh. Terbang kemana? Terbang bersama malaikat. Ya. Ternyata Rasulullah melihat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, Rasulullah melihat. Ya, Rasulullah bertanya kepada Ja'far At-Tayyar, "Wahai Ja'far At-Tayyar, apa amalanmu? Hebat banget kamu." Arti bahasa Jakarta ya. Kenapa bisa tercapai kemuliaanmu seperti itu? Ya, bisa terbang, diberikan 2 sayap oleh Allah dari permata dan yakut. Apa amalanmu? Kata Ja'far At-Tayyar, Rasulullah, saya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu amalan apa yang hebat dalam diri saya. Yang ada dalam diri saya itu hanya ada 3 perkara saya jaga itu dalam diri saya. Saya tidak melakukan. Pertama, saya tidak mau berbohong. Ya, dia punya mak beleh. Yang kedua, saya tidak suka berzina. Ya, yang ketiga, saya tidak suka mabuk-mabuk. Minum mabuk. Itu 3 perkara saya tidak suka. Itu bukan cuma di dalam Islam. Waktu aku masih kafir. Belum Islam saja saya tidak lakukan itu, saya tidak suka. Waktu aku belum Islam, saya tidak suka berbohong. Karena berbohong itu ya tidak mendatangkan keuntungan. Ya, tidak percaya kita orang. Artinya sudah tidak dipercaya kalau kita berbohong. 1 kali saja berbohong, dia percaya kita. Ya. Mak boleh kila kita, dia percaya kita. Ya. Ya ringi duit kila kita. Mereka duit kita toh untuk belanja. Ya. Misalnya reki 2 juta, 3 juta. Tiba-tiba akhirnya datang poroni dia pakan riat tuh. Poroni dia bahan dapur. Contohnya nelangi skincare. Ya. Untuk kepentingan pribadinya. Ya. Padahal dikasih tahu sama suaminya untuk beli bahan dapur. Boleh sih. Boleh lah kena. Ya. Puputa punya mak beli, dia tolong berakak. Jadi sini tadi Ja'far At-Tayyar dapat keberkahan karena kejujurannya itu tidak pernah berbohong. Dia belum Islam saja tidak suka berbohong, apalagi sudah masuk Islam. Ya. Kata Rasulullah, oh pantas katanya. Itu yang membawa kamu mencapai derajat tinggi, derajat kemuliaan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin, ya. Itu orang yang jujur, ya. Maka Nabi SAW, alaikum bis-sidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Ya, hendaklah kalian semua berlaku jujur, jangan suka bohong. Berdusta. Ya. Jangan suka berdusta karena berdusta itu mengantarkan kepada kemunafikan. Ya. Ciri munafik itu apabila berbicara berdusta. Kan ciri-cirinya itu. Ya, tu munafik nak mak bicara nak mak beleh. Mak janji mengingkari jancinna. Kemudian naku yarengi amanah dikhianati itu amanahnya. Baik sekali orang munafik sekarang banyak tidak tahu diri, munafik dia dirinya. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dianggap biasa, padahal itu membahayakan. Maka Nabi alaikum bisidq. Ya, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Ya. Ada 4 hal kalau kita ingin kita punya iman sempurna. Pertama tadi kejujuran. Yang kedua bersyukur.
Yang ketiga, malu. Ya, ada perasa malu ya. Yang keempat adalah akhlak. Ya. Maka Nabi al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Nah, kau engkau tahu dia nak sirik nah, dia nak tepuk dah itu. Ya, dan masih iri. Ya. Kalau melakukan satu kebaikan, masih iri. Tetapi pada saat melakukan kemaksiatan pelanggaran, dia masih iri. Nala agak kana tahu tanah dunah. Korupsi misalnya, ya, apa di mino di nalakena, ya. Makun dalengi kurumay kumer tanah ko makan jaman tekwe. Ya, makan jay. Ya. Itu termasuk tidak jujur, ya. Tidak jujur. Harus jujur, ya. Kemudian bersyukur. Nah, suka bersyukur. Orang bersyukur itu tambah nikmatnya oleh Allah. Ya, dan syakatum lazidannakum. Orang bersyukur itu ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi orang yang suka mengingkari kesyukuran, tidak bersyukur, maka Allah ancam dengan azab yang pedih. Ya. Hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka bersyukur. Apa yang dikasih suami, dikasih oleh suami kita, bersyukur. Ya. Ya, kita saling menyampaikan nasihat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Ya, akhlak itu maka Nabi SAW akmalul mu'minina, ya, imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang paling sempurna imannya kata Nabi SAW adalah orang paling baik akhlaknya. Yang sekarang saya mau tanya, apa itu akhlak? Ya. Nah, kung tahu bertutur kata makanya ada adana sopan santun, belum tentu berakhlak itu. Ya. Karena kalau adab itu dengan akhlak beda. Ya, adab. Kalau orang adab itu diproses dari hasil pendidikan. Orang yang bagus pendidikannya, ya apalagi pendidikan agama itu pasti bagus adabnya. Tapi belum tentu bagus akhlaknya. Kalau akhlak itu prosesnya dari sholat. Maka narko masing-masing sempajana membuahkan hasil akhlak yang bagus. Engkau tahu mas sempajak, napa uji mopi, maka sana berbuat maksiat. Masa pun napa uji mopi pasti campur-campur antara maksiat, kemungkaran, fahsya, mungkar dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia belum berakhlak. Bahkan orang tidak salah itu adalah akhlak yang paling buruk. Tidak berakhlak kepada Allah. Aku dina sempaja, ya. Dan sempaja. Jadi sempajang itu prosesnya hasilnya adalah akhlak. Insyaallah pakai sempajata. Insyaallah Allah SWT memberikan kita taufik untuk memperbaiki akhlak kita. Dan demikian karena sudah masuk isyarat barangkali. Kemudian Allah memberikan taufik dan hidayah untuk istiqomah bagi yang sudah mengamalkan, yang belum, mari kita bergegas untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah Jalla Jalla. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.